Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, tabi'in dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani, zahir dan batin kita untuk dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas wudiah kita, yaitu dalam mengerjakan amal ibadah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan tetap afiat, kesehatan dengan melalui daripada amalan-amalan yang kita lakukan ini, pengajian-pengajian yang kita jalankan ini. Semoga kita berwasilah dengan ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala iman kita tetap dan semangat kita untuk dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kembali daripada pengajian kita di dalam kitab Salikinnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan sunnat pula dimulai doa itu dengan katanya Subhana rabbiyal alal a'la wahhab la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. 3 kali. Maka dikatanya, Allahumma fatiris samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah. Allahumma fatiris samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahadah. Rabbu kullu syai'in wa malikihi
Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitanir rajim wa syirkihi. Artinya, hai Tuhanku yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi, yang mengetahui yang gaib dan yang hadir, yaitu Tuhan segala sesuatu, dan yang memiliki akan Dia naik saksi aku bahwasannya tiada Tuhan hanya Engkau. Aku meminta peliharakan dengan Dikau daripada kejahatan diriku dan daripada kejahatan syaitan yang kena rajam dan kena kutuk, dan daripada kejahatan syiriknya. Kejahatan syirik maksudnya kejahatan teman-temannya, rekan-rekannya, kawan-kawannya. Ini yang dibaca pada ketika memulai daripada doa. Sunat hukumnya, doa-doa yang disebutkan tadi sebelum memulaikannya, maka sunat untuk berdoa dengan kalimat yang demikian, kalimat memuji, mentasbih, takdis Allah Subhanahu wa taala, dan mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitanir rajim dan wasyirkihi dan sekutu dengannya. Kemudian apalagi yang dibacakan doa? Kemudian dikatanya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu doa yang dibacakan kalau sendiri, doa sendiri. Tapi kalau dia berjamaah, maka yang memimpin baca doa. Allahumma inna, ini menjadi inna. Allahumma inni kalau dia jamak, Allahumma inna jadinya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina. Fi dinina. Kalau doa sendiri, fi dini. Wa dunyaya. Kalau sendiri, jika jamak banyak, wa dunyana. Wa ahli. Kalau sendiri, wa ahlina. Kalau jamak. Wa mali. Kalau sendiri. Kalau jamak, wa malina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Itu sunat hukumnya dibaca pada awalnya. Hai Tuhanku, bahwa aku memohonkan ampun dan afiat di dalam agamaku dan di dalam duniaku dan di dalam ahliku dan di dalam hartaku. Mencakup doa itu semua, mencakup ya. Jadi agama didoakan, dunia didoakan, keluarga didoakan, harta pun didoakan pada ketika memulaikannya itu. Allahumma astur awrati wa amana ru'ati waqshif qarabati waghfir zalati. Lanjut, Allahumma astur aurati. Kalau sendiri, kalau jamak auratana. Allahumma astur aurati wa amana ru'ati waqshif qarabati waghfir zalati. Hai Tuhanku, tutupi olehmu akan auratku. Aurat itu aurat dunia, aurat akhirat. Dan amankan olehmu akan takutku. Amankan
olehmu akan takutku, dan hilangkan olehmu kesusahanku, dan ampuni olehmu akan kesalahanku. Itu dibaca. Jadi dibaca doa, dimasukkan ke dalam doa. Karena kita masih berbicara tentang doa, maka yaitu diawali, disunatkan untuk membaca doa pada kalimat ini. Dan ketahui olehmu. Ya, ini doa yang dibacakan sunat. Sunat dibacakan doa-doa yang tadi disebutkan ya. Bagi yang ingin membacakan doa, kalimat yang tadi memuji Allah, doa sunatkan. Di dalam hadis sahih, Imam Nawawi juga menyebutkan. Kemudian di dalam Aqidah Islamiyah, dalam kitab Aqidah Islamiyah, Sayyid Sabiq ini mengarangkan kitabnya Fikih Sunnah. Fikih Sunnah, nggak tahu kalau tidak salah 5 jilid, itu hadis-hadis semua. Dalam kitab beliau itu ada doa yang disunatkan. Ada doa yang disunatkan. Bila dibaca doa ini akan dikabulkan oleh Allah. Sayyid Sabiq, Aqidah Islamiyah, sudah diterjemahkan itu. Aqidah Islamiyah. Arabnya tentang tauhid. Pengarang kitab Fikih Sunnah. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Bila dibaca doa ini, Allah akan kabulkan, tapi dengan satu syarat. Harus yakin dengan doa ini. Ketika dia hendak berdoa, selain ini, maka dibacakan doanya. Suatu saat sahabat Nabi SAW saat itu berdoa, Nabi mendengar. Kemudian saat itu Nabi mendengar, maka doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Dia mendoakan yaitu dengan kalimat suratul Ikhlas. Dia baca surat Ikhlas. Namanya surat Ikhlas. Kalau sudah surat Ikhlas berarti ikhlas betul-betul. Bila dia baca dan yakin dengan surat Al-Ikhlas itu, maka insyaallah Allah kabulkan doanya. Allah kabulkan doanya dengan yakin. Makanya itu dinamakan suratul Ikhlas. Bukan suratul Ahad. Tidak. Surat Qul a'udzu birabbil falaq itu surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas disebut dengan surat An-Nas. Idza jaa nasrullah suruh dengan An-Nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Al-Kafirun surat. Tapi ketika di surat yang pendek ini, yaitu Qul huwallahu ahad, tapi disebut dengan suratul Ikhlas. Mengapa disebut surat Ikhlas? Karena dia ada kalimat tauhid. Bila seorang itu dia bertauhid kepada Allah, maka dia jangan ada masuk noda-noda yang lain. Artinya sesuatu masuk ke dalam hatinya selain Allah. Maka bila dia berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa yakin dia dengan Allah, maka Allah akan kabulkan. Bagaimana bisa doa kita dikabulkan oleh Allah sementara yaitu dia berdoa masih ada dunia, masih ada satu, makanya enggak dikabulkan. Dia masukkan. Makanya dikatakan, kenapa dikatakan suratul Ikhlas? Karena menunjukkan ikhlasnya seseorang. Ikhlasnya. Bukan hanya dibaca surat Al-Ikhlas gitu, tapi ikhlas ada. Yakin dengan surat Al-Ikhlas ini Allah pasti akan mengabulkan doaku. Ini yang ngomongnya hadis Nabi, dikutip, disahihkan, diletak di dalam kitab Aqidah Islamiyah. Imam Nawawi mengutipnya, riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu adalah muridnya Imam Al-Bukhari.
Imam Tirmidzi itu daripada murid Imam Al-Bukhari. Apa doanya? Tahu doanya? Tahu doanya? Qul huwallahu ahad. Itu suratnya. Dia bawakan doa itu, dimasukkan ke doanya di awal daripada doa, Allah kabulkan. Tapi yakin. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu anta Allahu la ilaha illa antas samad, antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibawanya kan? Ini sahabat melakukan ini. Saat itu aku mendengar doamu dikabulkan oleh Allah. Karena engkau dibaca, mengapa engkau baca? Saya yakin dengan suratul Ikhlas, kalimat tauhid. Allahumma inni as'aluka wa bi anni ushhida anta Allahu la ilaha illa anta as'al ahad samad, antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antal ahad samad, antal ahad, zat Allah yang maha esa lagi tempat bergantung. Dia doa ini bergantungnya kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Ya. Kalau orang yang murni tauhidnya, yakin dia dengan Allah, Allah pasti kabulkan. Bukankah Allah yang mengabulkan semua? Allah yang mendengarkan doa. Maka itu disunatkan doa. Selain ini ada lagi doa yang sahihnya. Bila tidak, maka mencakup doa. Amalan-amalan yang dimulaikan daripada doa. Hafal ini tadi? Hafal ya? Hah? Pokoknya ada Allahummanya. Ada A terakhirnya. Lam yalid wa lam yulad. Doanya. Saya catat. Di dalam kitab Jawahar Ma'hub itu ada ya. Dalam kitab Aqidah Islamiyah karangan Sayyid Sabiq, pengarang kitab Fikih Sunnah, pengarang kitab Fikih Sunnah, demikian juga Imam Nawawi. Mengutip hadis ini. Amalan dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang yang akan dikabulkan oleh Allah dibacakan dalam yaitu doa dalam awalnya. Doa yang dibaca awal berdoa. Doa yang dibaca awal berdoa. Apa dia itu? Dibacakannya sahabat saat itu membaca. Sahabat membaca. Apa tadi? Hah? Udah hafal? Udah, tak usah ditulis. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka bi anni ushhida anta Allahu la ilaha illa antal ahadul samad, la ilaha illa antas ahadul samad.
الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Jadi luar biasa tuh surat Al-Ikhlas itu. Kalau Bapak sudah menghafalkannya itu, tinggal meresapkan saja. Tinggal yakinkan daripada surat Al-Ikhlas, kemudian sahabat membacakannya itu di awal doanya, Allah pasti akan kabulkan. Hadisnya sahih. Riwayat daripada Imam Tirmidzi. Allahumma inni as'aluka bi anni ushhida anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sahabat itu melakukannya demikian tiap hari salatnya itu saja. Kalimat ini didoakannya di awal daripada doanya, kemudian dia yakin dengan suratul Ikhlas. Dia bermohon dengan kalimat ini, ya Allah, dengan kemuliaan surat Al-Ikhlas ini, ya Allah, kabulkan doaku. Luar biasa nih surat Al-Ikhlas. Kenapa dia suratul Ikhlas? Bila dibacakan suratul Ikhlas, maka dia akan mendapatkan kelebihan suratul Ikhlas. Dia akan mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran. 3 kali baca surah Al-Ikhlas, sepertiga Al-Quran yang dia baca. Pahalanya tuh 10 kali, 100 kali dia baca tuh, dimasukkan dalam doanya di awalnya. Jadi ini ya, silakan nanti nak mau beli buku ini boleh perbanyak. Jadi ada referensinya. Aqidah Islamiyah Said Sabiq. Pengarang fikih sunnah juga sudah diterjemahkan itu. Covernya warna coklat. Cover warna coklat, kemudian di tengahnya tulisannya Aqidah Islamiyah pada bagian belakang. Baik. Tapi dengan yakin, syaratnya yakin. Kita menganggap bahwasannya surat Al-Ikhlas ini pendek. Cuma 3 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat dibaca. Tapi bila kelebihan keutamaannya luar biasa, bisa Allah kabulkan doa. Bila dibaca di awal. Ya, dia baca kalimat ini, Allahumma in. Kalau sendiri, kalau dia jamak, bacakan Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Yang di belakang nampak? Mana nampak ya? Padahal udah besar. Hah? Lam yalid, oh iya. Lam yalid wa lam yulad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. 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 Ku di sini kuf dhammah ya. Kufuwan ahad. Coba yang berhajat baca ini. Betul-betul tapi yakin dulu nah. Seperti kita berobat ke dokter, yakinkan dulu dokter itu dapat mengobatin. Para Allah sembuhkan. Doa kita yakinkan dulu Allah, karena adab dalam berdoa yang kita bacakan, yang kita kaji beberapa minggu yang lalu, bahwasannya dia harus bersungguh-sungguh kan? Sungguh-sungguh. Pada waktu yang lalu kita sampaikan bahwasannya doa itu disunatkan dia baca salawat Nabi. Baca salawat Nabi. Baca salawat Nabi. Maka dianjurkan untuk membaca salawat Nabi. Salawat yang dibacakan, yang hendak dibacakan, yang dianjurkan, nah, itu sudah kita sampaikan. Sekarang doa-doa disunatkan syahdan. Syahdan itu berarti kan ada sesuatu yang penting. Nah, penting ini kan. Awali doa dengan kalimat ini. Baik. Sudah? Sudah bisa hafal. Tinggal meyakinkan saja suratul Ikhlas. Banyak-banyak baca suratul Ikhlas. Banyak-banyak. Luar biasa tuh. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, bi anni ushhida, dan bahwa sesungguhnya aku disaksikan, antallah, bersaksi, bukan asyhadu, aku bersaksi, bi anni ushhida, dengan fi'il majhul itu menunjukkan bahwasannya dia itu adalah kesungguhan, dia bersaksi, antallah, engkaulah Allah. La ilaha illa, tidak ada yang pantas disembah, antal ahadus samad, engkau yang ahad dan tempat bergantung. Yani kita bergantung pada Allah. Dia tidak ada minta kepada yang lain selain daripada Allah. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi siapa tadi? Muridnya Imam Al-Bukhari. Selain doa ini, dalam kitab Sirrus Salikin ini yang dibaca, memuji subhana rabbiyal a'la wa la ilaha illallah wa la syarika lah. Jadi baca Allahumma fatiris samawati wal ardh. Nah, sunat baca. Ini kalangan ulama sufi, ulama fiqih, ya dia baca itu hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu. Itu ulama fiqih. Bila ingin baca seperti ini, boleh, enggak apa-apa. Boleh. Kadang-kadang lebih panjang doa memuji Allah daripada doa hajatan. Lebih panjang. Makanya bagi tingkat kita orang awam yang baru-baru memulai mubtadi, maka dibacakan ini. Tapi bila dibaca ini luar biasa. Baiknya. Last, ini kelebihan suratul Ikhlas. Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Menunjukkan kalimat tauhid betul-betul murni. Ikhlas. Ikhlas itu berarti murni. Sedekah harus ikhlas. Jangan ada sesuatu yang lain. Baca suratul Ikhlas harus murni sesuatu. Artinya yakin Allah itu. Makanya kefaedah daripada suratul Ikhlas ini, bila dibaca 3 kali, maka sepertiga Al-Quran dia mendapatkan pahala. Jelas kan? Apa saja di antara kelebihan suratul Ikhlas ini? Banyak. Banyak. Syekh Nawawi ada menyebutkan, saya sudah sampaikan kan? Di dalam surat, di dalam Syekh Nawawi, suratul Ikhlas dibacakan
di rumah, masuk rumah, maka Allah akan mendatangkan rezeki. Ketika masuk ke rumah, Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. 3 marrat. 3 kali dibacakan, maka Allah berikan rezeki. Yang diberikan rezeki itu di rumahnya saja, bukan tetangganya juga diberikan rezeki. Bila ada seorang yang masuk ke rumah, dia bacakan surat Al-Ikhlas. Apalagi kelebihannya surat Al-Ikhlas di dalam kitab Sirrus Salikin pada jilid yang keempat, yang khatamannya pada jilid yang keempat ada faedah di itu tuliskan. Boleh ambil Sirrus Salikin jilid yang keempat, bawa udah dulu jilid keempat. Nah, lihat biar tahu referensinya. Jilid yang keempat, khatam jilid yang keempat yang khatam. Oh, maaf. Bukan di sini. Jilid ini yang kita pegang nih. Paling terakhir. Paling terakhir. Dapat 248. Paling terakhir, bab terakhir dekat daftar isi. Daftar isi. Ada di situ? Ada wa min fawaidi? Ada? Dapat? Ini ya, lihat perhatikan sini. Ini. Bagian ini. Bagian sini. Wa min fawaidi. Berkata pula. Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad Saman di dalam risalah yang tersebut itu kemudian maka ia berkata pula. Syekh Saman, Tarikat Saman. Beliau ini Syekh Saman ulama sufi. Apa kata beliau dalam kurung itu? Wa min fawaidi hadhihi surati. Idza katabta fi ina'in wa mahaha wa syarabaha man kana maridan syafiyun biiznillahi ta'ala wa kaifataha katabataha qul huwallahu ahad qul huwallahu ahad Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wallahi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad la wallahi. Nah, dia kan Syekh Said Saman ini. Susah carinya nih, ulang. Nah, sekarang kita untuk mentamatkan kitab ini jauh lagi. Sekarang udah tamat nih. Udah tamat nih. Saya ulang lagi. Wa min fawaidi hadhihi surati idza katabta fi ina'in wa mahaha وشربها من كان مريضا شفي بإذن الله تعالى وكيف كتبتها قل هو الله أحد الله أحد الله الصمد والله لم يلد لا والله ولم يولد la wallah lam yakul lahu kufuwan ahad la wallah. Ini bacaan rajah ini. Kalau rajah tulisan. Apa lihat perhatikan? Apa kelebihannya? Setengah daripada beberapa faedah surat ini maksudnya yakni surat qul huwallahu ahad ini maksudnya. Apa dia? Apabila ditulis akan dia di dalam bejana dan dihapuskan akan dia dengan air, nih, ditulis nih, misalnya, ditulis, sudah, masukkan dalam gelas, kemudian airnya itu, dihapuskan, ambil dengan air dan meminum akan dia oleh barang siapa yang ada sakit, niscaya sembuh ia dengan biiznillah, dengan izin
Allah. Siapa yang megang? Ini sakit. Siapa yang sakit? Minum. Tapi ditulis. Tulis kalimat ini. Tulisnya dalam keadaan berwudu. Tulisnya dalam keadaan wudu. Bagus lagi setelah salat sunat aja. Tulis. Masukkan. Ya, kalau dilarut, larut juga. Setelah dilarutkan, baru masuk. Minum. Lumayan. Atau diambilkannya. Di mana yang sakit? Pegang. Sakit. Dengan izin Allah, Allah akan mengabulkan. Bagaimana caranya? Ini caranya. Dan kaifiat surat akan dia, yaitu caranya. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. Allahu samad. 2 kali diulang. Wallahu lam yalid wa lam yulad wa la wallahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La wallah. Itu amalan yang terakhir ini, suratul Al-Ikhlas. Bisa dibaca nih. Pelajaran yang terakhir tentang daripada sifat Nabi. Kemudian ditutup oleh Syekh Said Saman, Syekh Muhammad As-Saman dalam kitab beliau kelebihan membaca daripada surat Al-Ikhlas. Menulis tadi membaca, ini membaca masukkan doa, yang tadi menulis. Bila ada yang sakit maka masukkan. Apa sih? Baik, ya. Kembali kita ke halaman itu. Itu tandain saja. Karena belum tentu dapat dibaca ini, maka mumpung ingat tandain. Yang penting sudah ada amalannya. Nah, sekali lagi. Dan ketahui olehmu bahwa doa itu amat banyak. Banyak doa, silakan. Banyak baca doa. Maka hendaklah membeningkan dengan barang yang engkau lihat akan dirimu itu. Di dalamnya itu hadir hati. Walaupun banyak doa, tapi setidaknya hati dibeningkan dulu. Nah, makanya itu tadi. Dibeningkan hati. Dibeningkan dah hadir hati. Setengah daripadanya, setengah doanya, doa daripadanya, doa Nabi Khidir dan Ilyas alaihissalam. Itu doa. Hati bening dan setengah daripada doa itu yang dibacakan doa ketika Nabi Ilyas dan Nabi Khidir itu bertemu. Di mana bertemunya? Di Arafah. Mereka bertemu di Arafah dan saling mencukur rambut satu sama lain. Ya. Apa yaitu doanya? Yaitu apabila berdapat keduanya di dalam tiap-tiap musim, maka tidak bercerai keduanya itu, melainkan membaca keduanya itu akan doanya. Bila dalam satu musim dia baca doa ini, kita tidak akan berpisah. Kita baca doa ini, kita tidak akan berpisah satu sama lain. Seperti Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Kita baca doa. Apa yang dibacakan doanya? Bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah, masyaallah, kullu ni'matin faminallah, masyaallahu khair, kulluhu biyadillahi, masyaallah, ma yusrifu su'a illallah. Nah, itu kalimat yang kita baca, yang kita wiridkan itu tuh. Kita baca. Dengan nama Allah, barang yang dikehendaki Allah itu niscaya jadi, tiada upaya melainkan dengan Allah. Barang yang dikehendaki Allah itu niscaya jadi, bermula segala nikmat itu maka yaitu daripada Allah. Barang yang dikehendaki Allah Ta'ala niscaya jadi. Bermula segala kebajikan itu sekaliannya itu jadi dengan kudrah Allah Ta'ala. Apapun yang kita lakukan itu kudrah Allah. Barang yang dikehendaki Allah Ta'ala itu niscaya jadi, tiada menghilangkan kejahatan itu melainkan Allah Ta'ala. Itu yang dibaca. Di antara doa-doa yang dibaca itu yang dibaca.
Dan barang siapa membaca doa ini pada tiap-tiap pagi 3 kali, niscaya sentausa daripada terbakar. Dia baca itu jauh daripada kebakaran, jauh daripada ini, jauh dibaca. Apabila dibacakan ini pelan, kemudian ada sebagian lagi namanya ditulis, kemudian ditempelkan di rumah atau diletakkan. Dan sentausa daripada karam, karam ini tenggelam. Dan sentausa daripada kecurian. Dia baca ini, wiridkan ini, dia wiridkan, maka Allah jauhkan daripada pencurian. Wallahu alam. Maka di ujungnya kalimat wallahu alam. Maka sesuatu apapun kita bilang wallahu a'lam. Nah, itu amalan doa yang dibaca dan diwiridkan. Terakhir, adab doa kita selesaikan. Dan adab yang ke-10 yaitu adab yang batin. Adab batin, dan yaitu asal daripada diterima akan doa itu, yaitu hendaklah ia taubat daripada maksiat dan mengembalikan sesuatu yang dizalimnya, yakni aniayanya itu kepada orang yang empunyanya, dan berhadap ia semata-mata hatinya itu kepada Allah Ta'ala. Salah satu yang doa kita, adab kita berdoa kepada Allah, yang terakhir ini kata Sirus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falambani, beliau adalah mengatakan bahwasannya asal daripada terima, fondasi untuk diterimanya doa seseorang itu adalah ia bertaubat. Jangan hanya minta doa amalan-amalan ini tapi taubat tidak. Maka taubat. Taubat daripada maksiat. Taubat daripada maksiat. Maksiat yang dilakukan baik zahir maupun batinnya itu dia harus bertaubat. Mengembalikan barang yang dizoliminya, dianiaya, barang orang lain diambil. Kemudian dia berdoa, tidak akan diterima. Karena dia masih ada nyangkut dengan barang yang dizolimi orang lain. Barang orang yang dizoliminya, artinya dianiayanya. Maka bila dia belum mengembalikan barang orang lain itu, maka doanya tidak diterima. Karena ada maksiat batin. Ini salah satu daripada maksiat batin. Dia tidak bertobat. Bila dia bertobat, Allah akan mengabulkan doanya. Baik ya, dan hatinya semata-mata berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kembali ini. Ya, doa yang di sini tadi menyangkut dia. Jadi mutlakkan hati kita tuh bergantung kepada Allah. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta. Hanya kepada Engkau kami ibadah ya Allah. Jadi kita meminta mohon kepada Allah. Ulama-ulama sufinya Allah, bergantung ya Allah. Tidak ada tempat yang bergantung kecuali kepada Engkau ya Allah. Tidak ada kami tempat meminta kecuali kepada Engkau ya Allah. La ilaha illa anta. Dibacakan doa itu ulama sufi. Jadi bila ingin dikabul doa, tujukan Allah. Jauhkan dalam hati kita yaitu keduniaan. Tidak akan sampai. Jadi dunia itu hilangkan dulu apa saja. Walaupun cuma sesaat bermunajat, ambil wudu, kemudian doa, salat sama hajat. Ini salah satunya. Ya, demikian kajian kita ini. Selesai kita, yaitu kelebihan berdoa, sunat berdoa, adab-adab berdoa yang kita sampaikan. Ini udah amalan enak nih ke depannya. Setelah kita mengkhatamkan Sirus Salikin jilid pertama nih, menujunya ini amalan-amalan semua. Tadi kita baca terakhirnya, khataman terakhirnya, ada kitab dan ini ada baca ya. Mana dia tadi? Yang tulisan suratul Ikhlas tadi. Suratul Ikhlas, tapi berulang. Seperti yang demikian ya. Itu tarikatnya Syekh Said Muhammad Saman. Jadi tarikat beliau. Jadi tarikat dan beliau ijazahkan itu. Itu diijazahkan itu. Kenapa diijazahkan? Caranya begini katanya. Kalau sudah diberikan cara, sudah diijazahkan, silakan. Apalagi kita sudah baca ini. Makanya semua apa yang ada dalam kitab Sirus Salikin ini aman kita. Sudah diijazahkan oleh para ulama-ulama untuk mengkaji daripada kitab ini. Silakan untuk dapat mengamalkan, semoga diamalkan, semoga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin doa ini akan mengabulkan. Bila ada sesuatu sambil sapu. Sakit perut, sapu, baca doa. Bacakan doa
yang telah disebutkan Syekh Said Muhammad Saman dalam tarikatnya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali, yaitu amalan pasal berikutnya, kelebihan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah datang. Jangan sampai tak datang ini. Ini kesempatan kelebihan salawat nih. Pas momennya ini adalah yaitu Maulid Nabi. Di sini perbanyak baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم إنا نسألك بأني أشهد أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمنا روعاتنا واكشف كربتنا واغفر زلتنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.